Bahlah Aku saja. ini aku saja. Terjemahan kitab Anda. Oke? Ya, gitu. Apa Bapak percaya nggak kira-kira kalau ada bunyi kayak gini? Ustadz Alif noise suaranya Ustadz. Tumben Tat. Oh, nggak tahu aku kalau ada ayat seperti itu. Kalau di ayat sini nggak ada itu. Tak apa-apa lagi tuh. Nggak ada, Pak. Kalau Bapak, makanya karena memang kitab Anda bahasa Indonesia, maka harus banyak-banyak, sering-sering juga telaah beberapa versi terjemahan gitu. Di sini Itu kan bahasa Indonesia dikatakan, juga. nah ini kan ada, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Tapi kalau ada buka versi terjemahan yang lengkap, jangan menyembah ilah-ilah lain. Di sini dikatakan sembahlah aku saja. Ini contoh saja ya, saya kasih contoh juga nih. Versi terjemahan Anda yang Anda tadi katakan Yohanes 13:13 andalannya kawan-kawan Kristen. Ya ini Pak, masalahnya gini. Ketika kita lihat versi yang lain malah dikatakan kamu menyebut aku guru dan junjungan, Sayyid gitu. Tetapi kan ada versi terjemahan tuh dibikin Tuhan gitu. Padahal di sini adalah Tuhan ini sebagai siapa? Originalnya Kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Tuhan gitu. Ya termasuk ini juga gitu. Nah, kembali kepada poin lagi ya mengenai berkaitan dengan Yesus. Bentar, Pak. Itu versi Oh, TL kan? saya tunggu. Iya, Itu versi TL kan? ini BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Oh, aku kira TL. Bentar ya. Soalnya aku buka TL juga barusan nggak ada BIS ya. Bentar ya. Ini ada di TSI, ada TSI. TSI jangan menyembah dewa apapun, sembahlah hanya aku. Gitu. Jangan ada padamu Tuhan lain selain aku dan seterusnya gitu. Yaitu kitab Anda kalau baca terjemahan. Contoh ini juga kan beberapa terjemahan maksudnya dia itu adalah kurios. Atau tadi di Yohanes 14 nomor 6 ya. Saya kasih bantu ini aja. Jadi memang untuk memahami kitabnya karena kita Bapak kan cukup dari versi terjemahan. Yohanes 14:6. Bentar. Itu BIS kepanjangannya apa ya? Soalnya aku ada versi banyak di Bahasa Indonesia sehari-hari. Setahuku sih, bahasa sehari-hari ya. sebelum Soalnya kalau ini sekarang banyak itu ini, kan Pandik, Deuterononika, Literatur 3, bahasa Indonesia sehari-hari ya. Bentar ya. nah ini contoh ya, saya kasih contoh versi terjemahan nih. Nih. Nah, orang ini kalau sudah dikorup memang agak beda dari terjemahan, tapi kita lihat ya. Nah, contoh di BIS juga ya. Ini kan terjemahan kitab Anda dari sekian tahun, versi terjemahan versi ini. Di sini dikatakan nih, kata Yesus. Kan kalau di yang TB tapi yang versi lama ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kan gitu bunyinya. Tapi kalau kita lihat versi terjemahan lain, di sini ini sangat menarik. Yesus menjawab, akulah jalan untuk apa ini? Mengenal Allah dan mendapat hidup. Ini maksudnya. Jadi sebagai akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu, maksudnya jalannya apa? Untuk mengenal Tuhan. Karena dia memang utusan Tuhan, mendapat otoritas dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, baca Dan dulu apa yang disampaikannya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhannya kepada dia, kepada Yesus. Gitu, Pak. Oke lah. Akulah jalan untuk mengenal Allah. Coba dulu baca lengkap, Pak. Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup di ke kanan sedikit. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengenal Allah doang kan? Karena perbedaannya. Lah iya, tapi dengan kalimat ini hilang, ini jadi dalil sebagai Tuhan buat kawan Kristen. Coba deh di ayat merah itu baca dulu lengkap. Kayaknya pengertiannya sama loh. Itu karena perbedaan bahasa itu 1985. Kok ini perbedaan bahasa gimana? Ini bahasa Indonesia semua, Pak. Di sini ini sebenarnya semuanya tinta merah. Cuman kan versi ini versi yang digunakan terbaru gitu loh.
Karena di ayat Akulah sekarang, akulah jalan ah, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang mm-mm. sampai kepada Bapa. Di sini dikatakan aku inilah jalan Akulah jalan dan eh, kebenaran dan hidup. Di tidak seorang sini pun sebagai sampai. diklaim kalau hanya Yesuslah jalan itu. Maksudnya jalan itu dia itu sebagai utusan Tuhan. Bentar ya, bentar Akulah ya. jalan untuk mengenal Tuhan. Gitu kan maksudnya? Bentar ya, aku cross check bahasa Yunani dulu bentar ya. Ya monggo. Wih, bisa bahasa Yunani dia, keren loh. Oh, keren Dia loh. Yunani terjemahannya di mana sih? Bang, Interliniernya. emang yang bisa bahasa Ibrani Yunani cuman Islam. Oten juga bisa, Bang. Iya, Eh, siap, Iya, siap. nah, terjemahannya gitu. di PDF. Bang Sidik, Bang, Ya. Bang. Ya. Waduh, suaranya kecil banget Bang Sidik. Ya. Kenapa? Kapan kita bikin rusuh di Komal Oten? Boleh. Ya, nanti kabarin aja. Aku mau ngambil batu dibuntel di sarung. Satanis. Udah lama Bang Sidik gak bikin kacau. Bikin Bang, ntar aku naik. Ini malah Bapak Pak Cirdan ini malah jadi kita lucu ya, malah jadi belajar, nggak apa-apa lah. Kita kan objektif Pak. Saya nggak framing pernyataan Yesus, saya nggak melintir ucapan Yesus. Kita diskusi berdasarkan data dan fakta. Malah dari tadi Bapak malah nggak sesuai. Oke. Ini teks aslinya. Oke, teks aslinya saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Coba browser, Bang. Wih, mana tasasinya Pak? Tuh, Ngeri udah saya Bapak kopas. ini. Nanti Gimana kalau cara menerjemahkannya Pak? Nah, itu sudah dari Yunani ke Indonesia, sama doang nih artinya. Coba Pak. dibaca Bahasa- dulu Pak, teks aslinya Pak. Baca dulu Pak. Nggak tahu aku bahasa Yunani. Ma. Penting- Alamak. kan ada, Bang. Tinggal buka aja. Aduh, salah. Oh, udah aku Itu bela-belain di depan Google itu. guru-guruku malah nggak bisa. Gimana sih? Who isos to AP ego Amy kok jadi ego Emai ya? Oke. Ego Amy Bang, itu tapi ya, padahal. padahal di sini ada tuh aplikasinya. Me ada. ados kai he. Diem dulu. Ah, Mak, ditutup lah sama dia. Nggak apa-apa. Nah, jadi gini loh Pak, diskusinya itu kan maksudnya kan tidak salah kalimat terjemahan itu Pak. Jadi maksud Yesus itu jalan itu sebagai apa? Maksudnya jalan itu sebagai untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah. Makanya tadi kata Yesus di Yohanes 17 Pak, di nomor 8-nya dikatakan apa? Segala Ya. firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Itu kata Yesus. Jadi Ya, bentar. Nah, bentar ya. Ini Monggo. tuh ada aplikasinya di sana. Cuma aku nggak tahu membaca, jujur saja. Jadi ini gampang saja, tinggal copy saja di atasnya. Ini Septuaginta loh. Kopas, masukkan ke Google Translate. Makanya aku bilang, aku nggak tahu bahasanya jujur, tapi aplikasinya ada. Jadi tinggal kalau ini tentang bagaimana penerjemahannya, tarik dari ayat 5-nya. Ustaz Alif tadi bilang bukan salah terjemahnya, bukan, tapi pemahaman Jadi, Bapak apa yang permasalahannya dengan salah. ini, Bang? Pemahaman Bapak yang salah. Lanjut Ustaz Alif. Iya loh, Nah, maksud di situ Masalahnya Pak. gimana? Itu kan copy paste Pak, dari sana. Gini loh Pak. Jadi kalimat Yohanes 14 nomor 6 itu ketika diterjemahan itu maksudnya akulah jalan itu, dia itu sebagai apa? Jalan untuk mengenal Tuhan. Melalui dialah orang-orang itu mengenal Tuhan. Dan Yesus menerima semua firman Tuhan. Dan semua firman yang Tuhan sampaikan kepada Yesus sebagai perintah untuk mengajarkan, Yesus katakan apa? Telah kusampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Murid Yesus. Nah, dan mereka semua telah menerimanya. Artinya apa, Pak? Semua pengajaran mengenal Tuhan dari Yesus kepada muridnya, semua muridnya sudah menerimanya. Nah, ketika muridnya sudah menerimanya, berarti muridnya Yesus sudah mengenal juga siapa Tuhannya Yesus. Makanya di nomor 3-nya tadi dikatakan, anakku bangun. Coba yang tadi Pak,
Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang translatean tadi ada bahasa Yunaninya tadi. Aku jujur aja, aku mending bilang aku nggak tahu bahasa Indonesia Nggak selesai. apa-apa, Pak. Daripada Nggak pandai apa-apa. kan. Itu kan. Hmm. Nah, kalau kurang bukti lagi, bentar saya kopis, bentar ya, saya apa? Enggak. Ngapain sih? Aduh, Mak. Bapak ini ribet amat. Tinggal baca itu karena Bapak kan mengarah ke terjemahan. Terjemahannya udah bener, Pak. Itu loh. Bentar. Cuman Aku pemahamannya. fair aja. Nanti dikatakan, oh dari Google ya kan. Nah, kalau Aduh. dari Septuagintanya, Ini orang juga sama. gimana sih? Nampilkan ditutup, Nah, nampilkan ditutup. Bentar. Bagi yang nggak tahu bahasa Yunani ya sama kita. Nah, perhatikan aja tulisan ini, mirip nggak? Ya, Mana ini ayat tiganya? Ayat tiganya mana? Nih, tapi aku jalan kebenaran itu kan ayat 6 toh. Ketutupan itu, ketutup. Oh, ayat 3, oke. Ya, ketutup sama itu. Tadi yang dibuka ayat berapa sih? Ayat 6, itu ayat 14:6 kan? 14:6 kan? Nah, sekalian aja lah ayat 3 sampai 6. Nah, itu ayat 6-nya tadi itu aku jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Nah, coba perhatikan ayat 6 ini. Nah, itu yang ku kopas, terus ku masuk ke Google Translate. Bapak ini apa sih kok baru dibaca orang udah di close? Udah nggak usah digedein, host. Kecilin aja. Lihat itu pusing aku. Ya udahlah, terserah lah kalian hostnya kok, terserah lah. Lanjut lah. Jangan dimatiin dimatiin. Orang masih dibaca udah ditutup aja. Ya udah, terserah yang mana dulu gitu loh. Bapak mau buka yang mana? Jangan tutup. Buka lagi, tutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Aja, Nih aku bantu aja, aku bantu. Gitu mau pakai Yohanes 14. Bahasa lama, bahasa sekarang gitu loh. Gini caranya. Mau pakai Yohanes 14 toh? Ya. Yohanes 14 nomor 6. Gini aja loh. Gini toh. Ya. Nah, ini kan yang teks bahasa Indonesianya ini. Nih. Nah. Monggo. Isinya apa? Legi auto. Ho isos ego emi. Nah, yang bener ego emi bukan emai tadi. Me ados kai. Me aleteya kai. Me he. Aduh, gak kelihatan. Son odis RCTI proston patera. Oh, bapak itu pater itu bapak. Mei di emo. Sabar kalau jadi penginjil Bang Ardi. Males malam-malam gini kok. Lanjut aja Satalif. Iya, oke. Iya, maksud di situ adalah bunyi ayat itu, orang kan menjelaskan, akulah jalan. Jalan itu maksudnya apa? Ya untuk mengenal Tuhan berdasarkan pemahaman dari perspektif Kristen sendiri. Jadi dia itu posisinya sebagai jalan untuk mengenal Tuhan. Soalnya kalau dipenggal aja sebagai jalan, nanti orang repot. Ini jalan kemana ini? Kok Yesus jadi jalan? Udah diaspal berapa mili nanti berapa senti, repot kan? Maksudnya apa? Dia itu sebagai media utusan Tuhan untuk mengenal Tuhan. Para utusan Tuhan itu, mereka itu memang berada di jalannya jalan Tuhan. Dia mengajak manusia untuk mengenal Tuhan. Nah begitu. Makanya di dalam Al-Quran juga seorang nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus.
Nah, jalan yang lurus itu apa? Untuk mengenal Tuhan itu, mengenalkan Tuhan itu. Makanya masih di surah yang sama di ayat 60-an, 61 dikatakan wa ani buduni hada siratum mustaqim, kata Allah, dan kepada akulah engkau menyembah atau beribadah, inilah jalan yang lurus. Begitu. Jadi sebenarnya mudah dipahami lah Pak, kalimat itu arahnya kemana gitu. Ya, kembali lagi bahwa Yesus itu dalam posisinya memang dia itu manusia, dia itu adalah utusan Tuhan, dan dia mengajarkan manusia kembali kepada jalan Tuhan, kan gitu. Dan Oke. ketika orang-orang sudah percaya Tuhan yang benar itu satu, dan Yesus itu utusan Tuhan, selamatlah dia yang menjadi target dia diutus. Maksudnya apa? Yaitu kalangan Bani Israel. Kalangan Bani Israel menolak kalau Yesus itu utusan Tuhan. Jangankan dijadi Tuhan ya, utusan Tuhan aja ditolak. Apalagi betul. dituhankan. Itu. Oke, sekarang pertanyaannya, jalan Sekarang yang jawabannya. lurus itu kitabnya kah, firmannya kah, atau nabinya? Loh, pengajaran Yesus itu, Pak, yang No. Di menjadi dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran jalan kebenaran itu apakah nabinya, atau kitabnya, ataukah Allahnya, sesuai dengan konteks ayat yang abang bawa? Oh, pengajarannya dong, Pak, firman Tuhannya. Makanya di surah 42 di situ dikatakan bahwa wa innaka latahdi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu petunjuknya? Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai hudan. Makanya dikatakan di situ wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ar-ruh. Apa itu ar-ruh itu? Al-Qur'an, dari perintahku. Makung tatadrimal kitab walal iman. Engkau sebelumnya tidak tahu apa itu kitab, pengajaran apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuron nahdi bihiman nasya. Akan tetapi Al-Quran itu menjadikan dari Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai cahaya, menjadi jalan. Orang menerima petunjuk dari hambanya yang Tuhan kehendaki. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu? Ya Al-Quran itu. Wahyu dari Tuhan itulah, Al-Quran itulah, firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Nabi itu, itulah yang menjadi petunjuk manusia berada di jalan yang lurus. Makanya Yesus pun di kitab Anda di Markus 1:14, di situ dia katakan kok, dia pertama kali memulai pekerjaannya apa dia? Dia mengabarkan tentang Injil Allah, firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil dari Tuhan inilah yang akan menjadi petunjuk. Yaitu perintahnya apa? Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu kan pengajaran Yesus. Karena percaya kepada pengajaran Yesus, diperintah bertobat, itulah manusia akan selamat. Itulah jalannya. Yesus sebagai medianya yang menyampaikan. Itulah para nabi. Makanya dikatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya wahai engkau Muhammad salah satu dari sekian banyak utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus. Semua utusan Tuhan itu berada di jalan yang lurus dan membimbing umatnya ke dalam jalan yang lurus. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengajaran yang diterima oleh dia. Dari siapa? Ya dari Tuhannya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian semua. Kan gitu. Yuha ilayya, aku ini mendapat wahyu dari Tuhan. Bahwa di sini tuh dikatakan pamangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala nusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Bahwa di situ dikatakan apa? Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukanlah amal kebaikan, falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Janganlah engkau menyekutukan Tuhanmu
dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Itulah manusia utusan Tuhan. Yesus demikian nggak? Iya. Yesus katakan tadi sesuai dengan yang Anda bawa. Di Yohanes 12:48, apa yang dikatakan oleh Yesus di situ, Pak? Dia sudah jelas-jelas katakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Pengajaran Yesus yang akan menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Ketika Yesus katakan, sembahlah Allah saja, hanya kepadanya engkau berbakti. Tetapi ada orang lain yang menyembah Yesus. Nah, pengajaran Yesus itu nanti diungkap semua. Aku tidak pernah mengatakan yang bukan hakku. Kan kata Yesus begitu. Kata Yesus katakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan kepadaku. Sama aja kok posisinya. Utusan Tuhan ya demikian. Gitu, Pak. Oke. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan loh bahwa kalaupun dikatakan dia adalah utusan. Oke. Sudah jelas-jelas bahkan di ayat sebelumnya saya kasih tahu apa makna bahwa Yesus itu adalah utusan loh. Sudah jelas sekali, mana tadi dalilnya itu. Aduh, aku diutus oleh Bapakku, katanya. Jadi apa yang mau diragukan? Kalau dia adalah utusan, padahal dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi apa yang mau apakan, Bang? Bukan seperti yang dikatakan apa yang mau Anda paksakan, yang Bang? sebelah ya. Dia diberikan jalan kebenaran, oke? Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalam dirinya sendiri. Itu kan hanya Allah sendiri yang tahu, betul? Terus melakukan amal saleh, ya kan? Melakukan sedekah, ya kan? Itu tolak ukurnya toh, sesuai dengan abang yang katakan tadi. Tetapi dia tidak bisa berbuat diri sendiri atas apapun diri sendiri di akhir kelak. Ya itu kan? Kata Yesus begitu, Pak. Itu sesuai dengan pernyataan Yesus. Oke. Tetapi kalau Bapak merujuk di dalam kitab Wahyu di hari penghakiman itu kan ada gini. Kembali kepada pernyataan Yesus dulu. Sendiri, Gini, Pak. Dia bisa berbuat diri melalui dirinya sendiri loh. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Orang Yesus sudah mengaku dari lisannya sendiri. Nih, Pak ya. Ini kan tentang bahwa posisi Yesus utus. Mari kita lihat ini berdasarkan perkataan Yesus juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, seorang ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini 2 poin yang sedang kita bahas. Tadi Yesus di hadapan Tuhannya, dia itu sebagai seorang hamba menurut Tuhannya Yesus. Matius 12:18, itulah hambaku yang kupilih. Yesus sebagai hamba Tuhan. Nah, menurut Yesus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Berarti Yesus posisinya berbeda dengan dengan Tuhannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka Yesus tidak setara dengan Tuhan. Sepakat ya? Sepakat ya? Yesus tidak setara dengan Tuhan. Sedangkan lahir aja dia sudah dikatakan Tuhan. Malaikat sendiri yang mengatakan loh. Telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, jadi Anda nggak sepakat dengan pernyataan Yesus ini? Loh, bukan tidak sepakat. Yang lahir itu sudah berarti Tuhan. Anda sepakat kalau gitu. Tapi misinya adalah sebagai utusan. Itu saja Bang. Bukan. Karena Anda sepakat atau tidak? Selesaikan dulu. Anda sepakat atau tidak? Apa yang harus saya sepakati? Pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus Yohanes 13:16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Anda sepakat atau tidak? Loh, padahal tadi barusan kita baca loh, mengenal engkau Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai yang engkau utus. Itu jelas loh. Sudah ada perbedaan di sana. Yesus adalah diutus. Iya. Tetapi tidak itu setara jalan yang kekal, Bang. Itu jalan kekal, mengenal Allah satu-satunya dan Yesus yang diutus. Iya, Anda sudah sepakat kalau Yesus dengan Tuhannya tidak setara, benar nggak?
Loh, oke, tidak setara. Baik, saya akan membuka satu Iya. dalil. Loh, Anda sepakat atau tidak kok saya akan membuka satu dalil? Gimana sih, Pak? Anda mau membantah terus ucapan Yesus? Ini gimana ini? Kenapa malah aku yang membela Yesus, Pak? Yesus berkata mati-matian loh. Malah Anda malah fitnah Yesus terus iki piye, Pak? Mau pakai dalil mana lagi? Mendingan saya bantu cariin aja, Pak, biar gampang. Kalau satu device, sorry, ini lagi nongkrong soalnya. Iya, makanya saya biar bantu bukain. Ya, Tadi ya, ini aja dulu yang pertama. Nah, Ya. oke, perbesar dulu bang. saya Semoga makanya hostnya biar belum saya tidur. bantu bukain loh. Kalau open kalau share gitu susah ininya. Saya coba gedein ya. Tapi Oh, punya oke, saya udah abang gede ada loh. buka ya, bentar ya. Mana tadi? Oh ya, udah besok. Tuh, sekiranya kamu mengenal aku, Hmm. pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi, apa yang kamu ragukan? Iya, nggak ragu saya. Oke. Nah, yang paling kontroversinya ini yang pertama, yang Hmm. ini yang sering-sering dibahas mana ya? Nih. Karena ini. Tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan diriku sendiri. Ini sudah dipermasalahkan. Tapi Bapa yang diam di dalam aku. Hmm. Dia tidak berkata dalam diri sendiri, tapi Bapa di dalam dia. Ini sering mengalami kecekcokan di dalam teman-teman kita Muslim. Tuh loh. Enggak Harus sih, jelas-jelas. biasa aja sebenarnya. Bapa di dalam dia loh. Bapak di dalam Yesus. Tuh sesuai dengan dalilnya. Itu tulisan merah itu. Berarti ketika Yesus bayi, Bapak juga bayi. Loh, kan Yesus kan juga berkata bahwa hendaklah Tuhan supaya kami menjadi satu tubuh. Aku di dalam Bapa Ya. dan mereka di dalam aku, gitu loh. Iya, ketika Ada Yesus juga bayi, perumpamaan Bapak tentang di pohon mana? anggur toh. Walaupun kita Ketika banyak Yesus cabang, bayi, tetapi Bapak di mana, Pak? Ketika Yesus bayi, Bapak Bapak di mana? Dia di surga. Karena kenapa ada perantaraan malaikat gitu loh. berarti terpisah. Hari ini telah lahir bagimu katanya. Enggak, ketika Dan Yesus pembuktiannya- bayi, Yesus Bentar, terpisah bentar, dengan bentar. Bapak. Ya, betul. Pembuktiannya. Terus kapan Ketika dia dibaptis. bersamanya? Nah, kapan dia bersamanya? Dia kan terangkat ke surga toh. Iya kan? Ya gimana sih? Tadi Duduk kan di Anda sebelah kanan katakan Allah ketika Bapa. Yesus bilang, Bapak di dalam aku. Nah, Iya. itu kapan? Kapan Bapak di dalam Yesus itu kapan? Loh, oke gini Pak ya. Bukan dikatakan ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bukan berarti seperti manusia ini kembar siam, bukan. Gitu loh. Kan itu sudah dikatakan kehendak Bapakku, kan gitu ya. Kehendak Bapa yang ada dalam dia. Karena itu dia adalah firman sesuai dengan konteks Yohanes 1 ayat 1 toh. Iya. Jadi gini loh Pak, jadi gini ya. Saya izin ya Pak ya. Izin, saya ngambil perspektif boleh? Kita kan ini ya, berusaha untuk saya juga hargai iman Bapak juga. Gini Pak, ketika Yesus berkata, itu kan di Yohanes 10, tentang bahwa aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku dan sebagainya gitu kan. Itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dilakukan oleh Yesus. Makanya di Yohanes 10 Pak, dari 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 sampai akhir, itu jelas berkaitan dengan pekerjaan. Bukan berarti Bapa itu adalah Yesus. Bukan. Apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan oleh Yesus. Yesus melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia itu seia, sekata, sepisi, semisi, sejalan, semuanya gitu. Karena ada prinsipnya kalau Anda katakan demikian, Yesus juga katakan, apa yang dia bilang, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Lah, di satu sisi Yesus katakan Bapa lebih besar daripada Yesus.
Tapi Bapak di dalam Yesus, kan nggak nyambung. Tetapi kalau Anda pahami berkaitan dengan pekerjaannya, artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti yang dijelaskan di Yohanes 10, itu dijelaskan di ayat 30 sampai akhir itu dikatakan berkaitan dengan pekerjaan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku, kata Yesus. Itu di 37-nya. Itu jelas kata Yesus. Sebenarnya sederhana, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dilakukan oleh Yesus, sehingga dia menjadikan satu. Kami nggak salah paham. Di dalam Islam, Pak, konsep begini itu dijelaskan, Pak. Ada sebuah hadis qudsi yang menjelaskan bahkan di dalam Islam. Saya izin kasih pandangan dalam Islam, Pak. Ketika itu dijelaskan oleh Nabi kami ya, ketika seorang hamba melakukan segala perintahku, apa yang diwajibkan oleh aku, sunnah-sunnahku dan semuanya, maka pandangannya adalah pandanganku, maka lisannya adalah lisanku, geraknya adalah gerakku. Maksudnya apa? Dia itu sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti manusia itu jadi Tuhan, bukan gitu loh. Itu tingkat keimanan seorang yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Begitu pemahamannya. Monggo. Oke. Jadi siapa yang lebih besar antara Bapa dengan Yesus? Jelas-jelas di ayat ini. Pada aku telah diberikan kuasa dan di surga dan di bumi. Dia telah diberi. Oke. Tetapi timelinenya tidak disebutkan. Itu loh. Karena dia itu adalah firman. Ya itu kan dia lagi ngomong di bumi, Pak. No. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Kalau telah itu sudah terjadi atau belum? Telah diberikan. Berarti sudah diberikan toh? Ada timeline Sudah. Kapan diberikannya? Ya, sudah dong. Apa kekuasaan Yesus ketika di bumi? Kerajaannya mana? Lah, Yesus kan sendiri mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini toh. Wah, berarti di bumi nggak kuasa kalau gitu. Kenapa? Kan dia bilang di bumi. Gimana sih? Oke. Itu loh, Baik, itu jelas-jelas ayat pertama. merah itu semua loh. Iya, betul, betul. Dia itu diberikan kuasa. Oke, sekarang mari kita pahami kalimatnya. Nah, yang hebat ini di sini ya, kata Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang memberi kuasa atau yang menerima kuasa, Pak? Oke. Gini nih Pak, ketika seorang polisi mengasih kepada ajudannya, oke ini surat tilang kepadamu, tilang mereka. Jadi siapa yang berkuasa Pak? Yang memberi. Otomatis keduanya toh, karena sudah memberikan surat tilang. Gimana sih? Gimana sih? Dan dia polisi itu kan tinggal melaksanakan eksekusi di jalan toh. Aduh. Gimana sih penalaran Bapak? Iya, di situ kan Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaan saya sederhana, yang maha kuasa itu, yang hebat itu, yang memberi atau yang menerima? Kalau penjelasan hadis kami itu ya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Seorang yang memberi itu lebih hebat daripada yang menerima. Nah, itu konsep dalam pengajaran kami. Artinya ada posisi yang berbeda. Kedermawanan itu ada kemuliaan tersendiri. Nah, sekarang kembali kepada Yesus. Kata Yesus, diberikan kepadaku. Nah, pertanyaan saya sederhana. Yang hebat itu yang memberi atau yang menerima? Oke. Kita ikuti aja tuh penalaran Bapak. Gini deh Pak, saya kasih perumpamaan sama Bapak, oke. Nah, orang tua Bapak memberikan uang kepada Bapak, belikan dulu sepeda motor. Apakah ketika Bapak membelikan sepeda motor, dari mana uang ini? Kata orang showroom. Lemparkan aja orang showroom. Ngapain bawa showroom, Pak? Tinggal bahas dulu, jangan ke showroom dulu. Nah, yang hebat itu Bapak saya atau saya? Kan keduanya kan sudah hebat karena telah memberikan kuasa. Tetapi kalau bilang siapa yang lebih mulia, ya Bapak loh. Dia kan pencipta langit dan bumi toh. Gimana sih Bapak? Pak, yang hebat itu yang memberi kuasa atau yang menerima kuasa? Nih, gini dulu Pak. Iya saya tahu, aku tahu pemikiran Bapak.
karena Allah itu Ya kalau memberikan tahu ya kuasa, cepet lah Pak jawabannya, Bapak itu ngapain lebih diperlambat? hebat. Oke. Dengar dulu ya. Aku tahu. Sebenarnya gampang kali menjawab Ya ini. kalau tahu Aku cepetan tahu lah kebenaran kita Bapak biar dulu. cepet selesai. Gini, Nah gimana? ketika Bapak memberikan kuasa kepada Yesus, aku tahu pasti Bapak itu yang lebih kuasa, betul. Tetapi pertanyaannya, ketika Yesus telah memberikan gini, kepada aku telah berikan kuasa dan surga dan di bumi, apakah dia tidak mulia dan tidak berkuasa? Itu pertanyaannya. Kok Jadi- malah jadi pertanyaan balik? Gimana sih? Loh. Paham nggak maksud saya? Oke, Pak. biar saya simpelkan aja, saya simpelkan, Ah. saya berusaha. Kalau nggak paham, nggak tahu lagi aku ini. Oke, Apa? Nah, abang diberikan wasiat, oke, menguasai satu bidang tanah. Itu tanah itu milik Bapak. Sekarang yang lebih berkuasa siapa? Itu yang lebih simpel sekarang perumpamaannya. Kok ke saya sih, Loh, Pak? ini kan sesuai ini- dengan konteks ini. Yesus kan telah diberi kuasa, ya kan? Mm-mm. Jadi Yang siapa dimaksud yang berkuasa, berkuasa itu, Bung. Dia diberi kuasa karena dia utusan gitu. Iya, betul. Sekarang Sebagai pertanyaannya Bang utusan Fato. dia. Pertanyaannya Bang Jadi Fato. penentuan di Ketika surga abang yang mana yang menjadikan dia Iya, Tuhan, dengar dulu. Nah, dengar itu. dulu, ya. Oke, pertanyaannya dilempar ke satu neraka. saja, simpel Itu saja. kuasa. Ketika Bang Nah, Santi- sekarang Oke, iya itu kan dia sebagai utusan, makanya diberi kuasa sebagai dia Betul. utusan. Oke, Nah, untuk Sekarang penghakiman akhir pertanyaannya, siapa Bang yang Santi. mempertuankan engkau? iya. Sementara di dalam Matius 7:21 itu kan udah jelas. Iya, paham saya. Yang bernubuat demi namaku, memanggil aku Tuhan. Nah, itu Oke. yang dimaksud Sekarang dengan gini, Bang diberi Santi. kuasa. Ya, Karena dia sekarang utusan gitu loh. gini. Nah, terus Kasih- sekarang coba saya tanya. Misalnya saya balik tanya, kuasa apa itu dia di surga dan di bumi? Kuasa apa? Coba Anda sebutkan datanya, dia berkuasa di surga, berkuasa apa? Ada nggak datanya dia berkuasa di surga? Data apa? Ada. Apa? Dia menghakimi di akhir zaman, ada. Dia juga memberikan hidup yang kekal, ada. Mana ayatnya tadi? Dia sudah dibaca-baca Mana? juga tuh. Dia memberikan hidup yang kekal, dia memberikan. Nah makanya kan, karena dia utusan dia menghakimi. Gini, coba nanti dilanjut sama Ustaz Talib. Tadi Dia, pertanyaannya dia, apa, dia Pak? menghakimi, Kuasa apa, tapi gitu? coba Anda buka Yohanes 5 nomor 30. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu hadir. Sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Tuhan. Nah, itu yang diberikan kuasa kepada sang utusan. Sang utusan diberi kuasa di bumi dan di surga. Dalam artian, di pengadilan nanti, mana yang menjadikan kau Tuhan? Engkau tak pernah mengajarkan kau itu Tuhan gitu loh. Kan Iya. begitu. Ini- Lanjut, Ustaz Talib. Langsung aja. Betul, saya kebetulan lagi buka di Yohanes 5 pikiran saya. Jadi gini Pak ya, di Yohanes 5 itu dikatakan apa pernyataan Yesus ketika dia diberi kuasa? Sederhana, kembali kepada Yesus ya. Dan ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Yesus itu mengaku dirinya anak manusia, makanya diberi kuasa. Kalau dia Tuhan yang memberi kuasa, karena dia diberi berarti bukan maha kuasa. Dan dia mengaku Yohanes 5:27 di situ dikatakan karena ia adalah anak manusia, makanya ia diberi kuasa. Pernyataannya sangat jelas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia diberi kuasa, ya dia bisa berbuat, tapi menerima kuasa. Dan ketika selesai tugasnya Yesus, segala kuasa kerajaan itu dikembalikan lagi kepada yang maha kuasa. Dari mana kok. dapat itu Bang Alif? Dari mana kau dapatkan itu? Diberikan kembali. Aduh, ada dalilnya enggak? Gimana sih asal Ada. Jadi Anda nggak percaya? enggak gini, pertanyaannya di mana di dalam Alkitab bahwa kuasa yang diterima Yesus itu akan dikembalikan lagi gitu loh. Akan tiba kesudahannya Hmm? bahwa Bahwa kuasa itu akan kerajaannya dikembalikan. itu akan dikembalikan kepada Bapa. Di mana tertulis? Oke, sebentar saya bukakan lah. Kok jadi Oke, 1 silakan. Korintus 14 Oke. 1 Korintus 14 apa? Aduh, jadi lupa aku ya. PR kalau nggak salah, coba Ustaz. Akan tiba kesudahannya. PR kalau nggak salah itu. Bentar ya. Akan tiba kesudahannya
Kok aku jadi lupa ya? Sebentar. Aku jadi lupa, maaf. Akan tiba 1 Korintus 14 apa 15 ya? kerajaan Allah. Oh, 1 Korintus 15:24. Oh iya. Aku juga cari 1 itu. Korintus 15 nomor 24. Di situ dikatakan kitab Anda, Pak. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Lah, Yesus kalau tugasnya selesai dikembalikan tuh kerajaan. Kalau dia sudah kembalikan jabatannya, ya jadi rakyat lagi. Jokowi jadi presiden, kalau sudah selesai periodenya, kembalikan lagi jabatannya, ya jadi rakyat lagi, Pak. Nah, coba perbesar bang. Baca. Kayaknya nggak ada di pengembalian kuasa loh. Di situ pengembalian kuasa. Ya udah saya buka. Ini udah ada. Itu kekuasaan buka. dan kekuatan. Kerajaan, Nih. kekuasaan, Nih ya, kekuatan. nih. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, Yesus, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Kerajaannya dia kembalikan, dia serahkan kepada siapa? Pada Bapa. Kepada Bapa. Mari kita berbicara kerajaan loh, bukan kuasa loh. Ya, udah. Dia serahkan ini. Untuk Kalau soal kerajaan dan itu kekuasaannya ada juga, Pak. itu. Kerajaan Bapakku, bentar ya. Ya, dia kembalikan. Ya, kalau sudah dikembalikan, ya jadi rakyat lagi lah, Pak. Kalau Jokowi kan pulang kampung, ya lihat-lihat lagi sawah. Ya sudah. Udah tugasnya udah selesai kok. Kalau tugasnya udah selesai, ya sudahlah. Kenapa sih ditolak terus? Pak. Bentar ya. Biar lebih fair. Oh, Bapak aja yang buka sih. Bentar ya. Bapak aja yang buka. 1-43. Coba buka. Itu Apa? kan mengenai kerajaan juga. Apa? Sama juga isi konteksnya. Matius berapa tadi? Matius 13 ayat 41-43. Matius 13. Matius Ini mah 13. masih dalam konteks pengajaran. Enggak, masih konteks kerajaan itu. Nah, sampai 43. Nah, tuh masih tentang kerajaan tuh. Anak manusia akan menyuruh malaikat mengumpulkan sesuatu. Baca ya langsung 43-nya. Loh, semuanya Itu kan akan kerajaan dicampakkan apa, ke Pak? dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar-benar bercahaya seperti matahari dan kerajaan Bapa mereka. Dalam kerajaan Bapa mereka, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa di sini maksudnya, Pak? Nah, itu tadi kan berbicara di dalam Korintus, itu kan akan tiba kesudahannya bahwa kerajaan itu akan dikembalikan kepada Bapa toh. Jadi Terus? begini Ini kan tadi masih yang ada kerajaan dimaksudkan Bapa, Ustaz tetapi Ali. sebelum dikembalikan kan Yesus, itu kan anak manusia. Yesus Mengumpulkan orang, menyerahkan dimasukkan ke dalam kekuasaan. api Nah, yang menyala sudah Allah. diserahkannya. Baru Bapa ini, Tuhan ini, di dalam Matius 21:43, ini, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. akan menghasilkan buah kerajaan. Gitu loh. Nyambung. Iya, betul. Gimana sih? Coba bentar Pak. Tadi kan dikatakan di dalam ayat sebelumnya yang saya kasih kan. Kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Nah, pertanyaan Bapak tadi apa letak kuasanya? Saya katakan tadi dia adalah jalan kebenaran, dia adalah hakim yang benar. Nah, di sana di ayat 41-nya dikatakan anak manusia itu akan mengumpulkan semua orang yang penyesat dan akan dicempakkan ke dalam api neraka. Itu buktinya kuasanya, Pak. Jadi apa Bapak ragu lagi? Anak manusia itu terus, berkuasa loh. Enggak, saya tanya. Ini Tuhan ini. Ya, itu Yesus sendiri. Kan dia kan terlahir sebagai manusia. Firman telah menjadi Berarti manusia, Tuhan Anda itu anak manusia, Pak? Ya, betul. Loh, Itu ada Tuhannya dalilnya. Pak Children anak manusia. Ya, betul, anak manusia. terus, bentar ya, saya Anak manusia ini Tuhannya siapa? Anak manusia ini Tuhannya siapa, Pak?
Tuannya Balik siapa lagi. ya? Tunggu, sebelum ya anak manusia Tuhannya siapa? Sebelum ke situ, Kok sebelum ke situ lagi? Yohanes 1 ayat 14. Aduh, firman itu telah menjadi manusia. Oke. Sekarang Tuhannya siapa? Iya. Ini kan anak manusia Kita bedah nih. dulu, anak manusia ini siapa? Dikatakan situ firman itu telah menjadi manusia. Pak, Terus di dalam gini pelan-pelan, kitab izin Lukas pelan-pelan Pak dikatakan, ya, biar Bentar nggak dulu. bingung. Masalahnya Pelan-pelan gini. Bapak yang bertanya, Bapak yang menjawab, ya jelas gak kena loh. Bukan saya yang menjawab, kita runut Oke lah, begini, silakan. biar nggak kemana-mana. Saya tanya Pak Children, Mm-mm. Tuhannya Pak Children ini anak manusia, betul Ya. kan? Iya betul. Nah, lalu saya tanya, anak manusia ini Tuhannya siapa? Oke, Allah. Langit dan bumi. Ya, Nah, Allah. berarti Pak Children menuhankan manusia yang bertuhan, bener nggak? Iya, saya benarkan. Loh, apa yang salah? Ya salah dong, Pak. Ya Sebenarnya gini, enggak sih. kalau Kalau iman aku Anda saya membenarkan hargai, semua silakan. perkataan Bapak, harusnya Bapaknya ketar-ketir loh membaca Matius 13 ayat 1. Karena dia walaupun dia dikata seorang manusia, tetapi dia berhak mencapaikan manusia penyesat dalam api neraka loh. Ketar petir maksudnya, Ustaz. Harusnya. Bukan. Tetapi Anda Ini tidak percaya, lucu ini. sudah. Nah, sekarang begini loh. Tuhannya Pak Children itu anak manusia. Padahal Oke, anak ya. manusia ini bertuhan. Kenapa Yes, sir. Anda tidak menuhankan Tuhannya anak manusia ini? Oke, kenapa kami tidak menuhankan anak manusia ini ya? Tuhannya anak manusia ini. Ah, Nggak perlu lagi. Nggak perlu Waduh. lagi. waduh. Karena di dalam Yesus sendiri mengatakan di mana orang 2-3 berkumpul dan menyerukan namaku, aku di sana. Itu Yesus sendiri katakan loh. Itu siapa yang mengajarin? Kan tadi sudah Jesus. bilang kata Yesus. Kan sudah bilang kata Yesus, Pak. Ini kan udah bilang tadi di sini kata Yesus dikatakan, tolonglah jangan disangkal terus Yesus. Kata Yesus, Apa yang inilah sangkal hidup Yesus? yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu bukan Yesus, tapi yang disebut Bapa. Kalau Yesus Sebenarnya gini, bukan Bang. Gini, Tuhan. Bang. Sebenarnya harusnya Anda ya, kalau nggak malu, harusnya tertegun loh. Kenapa? Di ayat itu Ustaz. sudah dikatakan. Dengar dulu. Monggo. Ustaz, Harusnya abang tertekun dan terheran-heran loh. Karena di situ dikatakan, sebab inilah hidup yang kekal itu. Baru? Mengenal Bapa satu-satunya dan Yesus yang telah kau utus. Itu hidup yang kekal, Bang. Dua-duanya itu. mengenal Tuhan yang benar, Yesus Tuhan yang salah. Begitu? Loh. Loh, itu jangan kata pelintir, Yesus. Dia bukan Tuhan. Berarti kalau Kalau kau abang mentuhankan pelintir, dia, abang dia jadi Tuhan yang kafir. salah. Karena ada Tuhan yang benar. Ngerti gak itu kata-katanya? Loh, sekarang ada nggak sosoknya dikatakan bahwa Yesus itu adalah Gini. Tuhan yang salah? Gak, mari kita lihat. Kita uji bahasa Indonesianya ya. Oke, Di sini silakan. dikatakan satu-satunya Tuhan yang benar. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu hanya satu-satunya. Kalau satu-satunya ada lagi nggak? Gak ada. Iya, tidak ada. Tidak ada yang lain. Nah, menurut Yesus, yang cuma satu dan satu-satunya ini siapa? Tuhan yang benar itu. Iya, Allah. Bukan manusia kan? Iya, betul. Bukan anak manusia kan? Baca dulu ayat selanjutnya dikatakan Yesus yang engkau utus. Itu Lah, hidup yang iya, kekal, Yesus Bang. mah anak manusia kan? Tadi udah Gini, ngaku gini, dia. Padahal itu satu ayat loh, satu ayat itu loh, nggak Ya, ada satu ayat dua, ayat, empat, tujuh, empat, betul. tiga, nggak ada loh. Hidup yang kekal itu cuma dua bagian, Allah yang Aduh. satu-satunya dan Yesus yang diutus. Tidak ada gila itu. Apa yang Satu-satunya sebenarnya? Allah yang benar itu hanya satu-satunya, nggak ada yang lain, bener nggak? Dan Yesus yang engkau utus, itu kan satu kalimat itu toh. Nah, Allah satu-satunya di sini Yesus atau bukan? Allah, iya Allah, Bapa itu sendiri. Bapak bukan Yesus. Iya. Tetapi kan di Lah, situ kan iya, di dalam berarti satu kalimat loh, Bang. Bentar, Bang, bentar. Kak, bentar. Satu-satunya satu. Dengar dulu baik-baik. Dari dua katanya. Di sana Engkau di sini dikatakan- siapa? Engkau di sini siapa kata Yesus? Iya, Bapak, ya. Bapak. Selain Bapak berarti tidak ada Tuhan lagi, bener nggak? Ya, betul. Tidak ada Tuhan lain. Nah, karena satu-satunya Yesus Bapak atau bukan? Kan? Yesus Bapa bukan. Hmm. Bukan. Nah, berarti bukan Tuhan kan?
Iya, walaupun abang tidak Ya Tuhan, sudah. walaupun dia Bang, dengar Oke, baik-baik oke, ya. oke. Dengar baik-baik. Aduh. Harusnya abang Oke, lanjut tertegun Bang Sidik mendengar mungkin ayat mau ini. maju. Dengar dulu baik-baik ya. Walaupun Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan terserah, tetapi harusnya abang itu Terserah terheran-heran. siapa? Maksudnya Karena di terserah situ Anda. dikatakan hidup yang kekal itu cuma dua, Bang. Bapa Iya. atau Allah itu yang sebenarnya satu-satunya. Maksudnya Dan terserah Yesus siapa ini? tidak terpisah itu loh, Bang. Ya terserah siapa? Terserah Anda menganggap Yesus itu sebagai nabi. Lo terserah. anak manusia, Yesus terserah. mengatakan dia nabi, dia rasul, dia utusan. Iya, terserah. Kubenarkan. Ya, memang itu kata Yesus, bukan kau yang benarkan. Iya, Yesus yang Tapi membenarkan. ingat baik-baik, hidup yang kekal itu Allah satu-satunya dan Yesus yang diutus. Tidak Nah, ada yang Yesus yang diutus hanya kepada Bani Israel. lain. Dari mana Bang tahu? Lo Matius 15 nomor 24, selain dari Bani Israel, guk. Lalu Kata apa yang Yesus. katakan Yesus, bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan pergilah ke ujung dunia. Oh, Beritakan berarti Injil. bertentangan dong, kontradiksi. Apanya bertentangan? Loh, sekarang dia diutus hanya kepada bangsa Israel. Sekarang Dia berpesan kepada pertanyaannya, 12 Mesias murid, diturunkan jangan di keluar mana? bangsa lain. Mesias diturunkan kemana? Israel. Bagaimana? Mesias yang dijanjikan itu turun kepada siapa? Bangsa Israel toh? Iya, Israel. Anda Israel. Iya. Di luar daripada bangsa Israel, guk. Oke. Kami bukan Israel, serius. Nah, berarti Tetapi Anda kami lebih guk, betul? berkuasa kelak daripada Saya tanya dulu. Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel, bangsa Goyim guk. Di luar bangsa Israel, betul? Anda berarti guk. Ya, terserah. Bukan Allah terserah, dari itu apa? kata Yesus. Bukan kata Karena di terserah, luar bukan. bangsa Israel. Itu Bang. menurut Yesus. Di luar bangsa Israel, bangsa Goyim guk. Iya, betul. Lah betul, berarti Anda bangsa. Makanya dikatakan, Berarti Anda apa di luar guk? bangsa Israel itu bangsa terkutuk, termasuk bangsa yang ini. Nah, berarti Termasuk Anda bangsa yang itu. Anda Bangsa terkutuk. terkutuk. Karena kebenaran datang dari Israel, tidak ada yang lain. Loh, kebenaran datang dari mana? Bangsa Israel. Terus kerajaan yang diberikan kepada bangsa lain? Apa? Oke, Oke apa? Jangan oke apa? Alkitab sendiri ya. Karena Oke Israel apa saya bertolak, tanya, maka oke kerajaan apa? itu akan diberikan kepada bangsa lain. Ya betul. Betul. Siapa bangsa Ya. itu? Ada nggak Di luar bangsa Israel? sekarangnya? Ada nggak? Enggak, saya tanya dulu, siapa bangsa itu di luar bangsa Israel? Loh, tolak ukurnya cuma satu. Loh, Yesus siapa itu? percaya dia adalah utusan, selesai. Itu Dengarkan. Matius 21 nomor 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Iya, betul. Siapa itu? Enggak, aku gak usah Satu menjawab. bangsa. Karena tidak ada spesifik Satu- katakan bahwa negara itu Indonesia, apakah Belanda, apakah Jerman, tidak ada spesifik. Serahkan aja pada Anda. Ini jelas loh. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan Iya. diberikan kepada suatu bangsa. Kepada suatu bangsa Iya, betul. yang akan menghasilkan buah kerajaan. No, Betul. itu di Arab kerajaan tuh. Nabi Muhammad, pemimpin raja, men. Oke. Mana? Inggris juga kerajaan, Bang. Sampai sekarang kerajaan. Sekarang saya tanya, kenapa kerajaan Tuhan diambil dari bangsa Israel? Lah, kan di ayat itu kan ada toh. Sebelumnya kan ada. Kenapa? Saya tanya, karena kenapa? Karena bangsa Israel itu tegak tengkuk. Itu alasannya. Nah, mereka itu telah merubah-rubah. Mana Anda Telah- tahu berubah-ubah, Bang? Iya, telah merubah-rubah itu. Taurat Apa yang dirubah, dirubah? pena palsu telah merubah. Apa yang Begitupun dirubahnya? karangan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam Lukas 1 itu jelas. Apa Lukas 1? Kitab penyelidikan, menyelidiki gitu loh. Padahal jelas, Israel Pak. itu menjaga. loh. Taurat, Coba kembali Zabur, dan Injil. ke poin Israel menjaga. Cildan. loh. Lanjut, Ustaz, lanjut. Ya, enggak. Penasaran nih. Coba kembali ke poin Matius 21 itu tadi 43. Kan Inilah kok jangan nggak bisa disebut menjawab, Inggris. dialihkan langsung. Bukan loh, ini yang sedang dibahas, gimana sih kok dialihkan? Enggak, Udah, maksudnya silakan kembali saja. ke poin ini. Jangan terlalu dipenggal kemana-mana pernyataan Yesus. Kan di situ dikatakan akan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain yang akan menjalankan perintah Tuhan, menjalankan kerajaan Tuhan. Itu poinnya. Jangan ke Inggris kemana, bukan. Oke. Sekarang gini, Bang. Patokannya tadi dikatakan bahwa di situ akan menjalankan perintah Tuhan, betul? Ya kan itu patokannya Ya, kan? betul. Ayat itu. Betul.
Nah, sekarang sebutkan salah satu bangsa yang menjalankan perintah Tuhan. Kalau kami mengklaim umat Islam, Nabi lain, Nabi Muhammad. Apakah dia pergi ke Yerusalem untuk berdoa di hari Paskah? Itu ada perintah Kok Tuhan. Yerusalem sih? Kan dicabut dari bangsa Yahudi. Kok malah kembali lagi ke Yerusalem? Salomo ada, Bang. Kan sudah dicabut dari bangsa Yahudi. Gimana sih Anda ini? Ngapain kembali lagi? Sekarang gini, di dalam ayat itu kenapa dikatakan kerajaan ini akan diberikan kepada bangsa lain? Karena menjalankan perintah Tuhan, toh? Dan akan menjalankan perintah Tuhan. Iya, betul, perintah Tuhan. Di dalam hukum Musa, di dalam hukum Daud dan Salomo, sampai raja-raja, hakim-hakim segala macam, perintah Tuhan ada satu. Di hari Paskah pergi ke Bait Allah, Yerusalem. Nah, sampai zaman Yesus itu setiap hari Paskah pasti ke Yerusalem. Ada enggak bangsa Arab menjalankan itu? Ya udah. Makanya dinubuatkan oleh Yesus akan ada nabi-nabi palsu, ya toh. Makanya Tuhan mengambil kerajaan itu. Ya, itu salah nabi-nabi satunya. palsu termasuk dulu. Yesus itu seorang utusan toh. Dia sudah menubuatkan. Banyak yang memakai namanya akan ada nabi palsu. Siapa nabi palsu itu yang berkata bukan menurut firman Tuhan? 2 Korintus 11 nomor 17. 14 surat Paulus itu siapa yang salah lu? Salah. Nah, tunggu dulu. Dikatakan itu nabi-nabi palsu yang datang setelah aku. Tidak ada iya, yang Paulus sebelum Yesus. Loh, apakah dia nabi? Loh, dia nabi, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dia kan dianggap loh. Loh, di zaman para Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Sekarang saya tanya. Oke, dia nabi dan rasul. Sekarang apa arti rasul di dalam Bible? Rasul itu adalah bekas murid Yesus. Kecuali si Paulus. Rasul itu bekas murid Yesus. Tunjukkan datanya kalau Paulus itu murid Yesus. 15. Coba tunjukkan datanya Paulus itu murid Yesus. Di Kisah Para Rasul 15 kan ada. Mana dia murid Yesus? Tunjukkan Kisah Para Rasul berapa? Murid Yesus yang menyaksikan hidup Yesus itu tidak ada. Memang tidak. Enggak. Tapi enggak ada. Jangan ngarang. Tidak ada loh. Anda mengatakan, jangankan Anda, Paulus sendiri mengatakannya, aku Tuhan telah menjadikan di dalam kandungan itu katanya dia seorang yang benar loh. Kalau seorang yang benar terus Anda murid Yesus? Tidak lah. Nah, dia berkata bukan menurut firman Tuhan, kan gitu. Itu 2 Korintus 11 nomor 17. Makanya Yesus berkata akan ada nabi-nabi palsu. Betul? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus pun namanya belum menjadi Paulus. Saulus namanya udah menjadi dengar nabi. Ya baik-baik ya Bang ya. Dengar aku benar. Anda baca data, Pak. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nabi di situ siapa? Saulus, bukan Paulus pula. Iya. Saulus ini apa? Pengkhianat jemaat. Tetapi ingat satu hal Bapak. Bapak apa? Bapak nggak ada data? Nabi yang dikatakan setelah Yesus itu apa? Antikristus itu Anda baca ada di dalam kekristenan itu sendiri pada waktu itu. Mau saya kasih data? Ada di dalam 2 Yohanes. Iya, aku benar kan. Ada di dalam situ gitu loh. Ingat, nabi-nabi palsu itu dikatakan itu dari kalangan Israel, betul? Apalagi yang di luar Israel tidak dianggap. Selesai. Sekarang selesai. 14 surat Paulus itu siapa? Yang kau imani? Yang dia berkata bukan menurut firman Tuhan itu apa dia? Penyesat atau bukan penyesat yang berkata bukan menurut firman Tuhan? Kami tidak pernah mengimani surat Paulus. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? 1 Korintus 8 nomor 6, Roma 10 nomor 9. Kalian ini hanya meyakini Yesus sebagai Tuhan masuk surga kan? Terlepas dari itu, Roma 10 nomor 9. Ada nggak kata-kata Yesus seperti itu? Ada. Mana? Siapa yang percaya kepada aku? Tunjukkan kata Yesus Roma 10 nomor 9. Silakan. Mana? Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Ada. Iya, coba. Roma 10 nomor 9. Silakan. Iya. Si Paulus baca dulu Roma 10 nomor 9 apa bunyinya? Sendiri loh. Apa bunyinya Roma 10 nomor 9? Silakan Anda saja. Loh, Roma 10 nomor 9 apa bunyinya? Nah, saya buka ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dan hatimu dan Tuhan telah membangkitkan, mana? Mengaku dengan mulutmu Yesus itu Tuhan, mana? Coba, mana kata Yesus? Kenapa? Segala firman telah kusampaikan. Mana firman itu yang disampaikan Yesus? Ini katakan Paulus. Oke, bentar. Jangan ngegat dulu, santai-santai. Masih panjang coba, gitu ini. Coba ada kata begini ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, mana? Dan percaya dalam hatimu, mana perkataan Yesus?
Loh, Coba silakan. kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan perkataan Loh. benar. Sekarang kalau Anda tarik di dalam Yohanes 13 nomor 13, coba Anda baca sampai ke bawah dong. Yohanes 13:16, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Kalau dia Tuhan, berarti dia pembohong. Terus kenapa dia mengatakan sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus? Pertanyaan saya, apakah yang mengutus sama dengan yang diutus? Oke, yang mengutus Saya tanya lebih dulu, tinggi daripada tunggu yang dulu, diutus. saya tanya. Apakah yang diutus sama dengan yang mengutus? Beda. Beda. Loh, kenapa Oke. Yesus mengatakan dia Tuhan di situ? Ternyata Sekarang permasalahannya di mana? Kurios bukan permasalahannya di mana? Tuhan. Kurios Tuhan. Tidak Sekarang dijelaskan permasalahannya tadi. di mana? Enggak. Ketika yang mengutus itu Sekarang- lebih tinggi daripada yang diutus, permasalahannya di mana? Tunggu dulu. Di saat Anda mentarik itu, Yesus itu adalah Tuhan di dalam Yohanes 13. Oke. Sekarang saya tanya, Matius 11 nomor 25, Tuhan menurut Yesus siapa sih itu? Matius berapa? Matius 11 nomor 25. Bentar. Bapa di situ. Oke. Siapa Tuhan di situ menurut Yesus? Apakah di dalam Matius itu dia menyebutkan Bapa itu adalah Tuhannya? Aduh, coba Anda baca, saya dengar. Ini udah saya screenshot, saya buka. Oke, silakan Anda baca. Ya, sabar ya. Tuh kecil kali, semua telah diserahkan. Perbesar dulu bang. Batu aku bah. Mana lagi rokokku ini? Oke, saya perbesar. Oke. Nah, Itu baca. aku bersyukur kepada Bapa Tuhan di langit dan di bumi karena semua orang Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan Jangan bodoh mata pelan-pelan, yang Engkau nyatakan pada orang kecil. Pada Masalah waktu, di mana? dengar. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Oke? Aku bersyukur kepadamu. Ada aku dan kepadamu. Oke? Oke. Berarti ada Yesus dan ada entitas. Mu ini ada entitas ini. Siapa ini? Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Allah Bapa. Bapa itu Allah. 1 Korintus 8 nomor 6. Betul? Oke. Ya. Nah, sekarang kalau Anda tarik Yohanes 13 nomor 13, berarti Yesus mengatakan dia Tuhan, Bapa itu Tuhan. Ada berapa Tuhan? Oke. Pertanyaan abang itu gampang sekali. Di ayat 27-nya ada. Saya tanya dulu, ada berapa Tuhan di situ? 2 entitas. Iya, berarti ada 2 Tuhan. Ada 2 Tuhan. Makanya dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa Putra. Ustaz Ali berarti ada 2 Tuhan. Tunggu, oke. Ada 2 Tuhan. Oke. Ustaz Ali lanjut di sini. Tuhan. Saya cuma Ada ketahui. 2 Tuhan. Ini sudah jelas-jelas loh. Ayat 27-nya ada loh. Padahal di awal kan tadi kita bahas Tuhannya bahwa ada 2, dalam hidup satu yang kekal manusia, adalah yang satu mengenal bukan Bapa manusia. satu-satunya dan Yesus yang kau utus. 2 entitas itu loh. Kenapa ketawa Anda? Iya. Nah, sekarang percaya Gimana kepada sih? Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Oke, di dalam Alkitab ada berkata, barang siapa bentar ya, di mana tadi ayatnya? Akulah dia katanya, bentar ya, sebagai manusia. Akulah dia. Ya astagfirullah ya Allah. Itu Michael Kristen apa Bang Sidik? Michael, kasihan loh. Enggak tahu. Itu Michael. Mikael. Mikael. Oh Michael. Iya. Selamat pagi. Ya, pagi-pagi, Host. Ada yang mau disampaikan nggak Michael? Tuhannya ada 2. Mau Silakan bertanya, Michael. sebenarnya mau bertanya, cuman kan ini Bang Kindren ini apa nih? Nah, lihat itu. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang berkuasa dan datang. Apa yang masalahnya? Lanjut Ustaz. Dikata apa? Coba. Oke, saya ikutin, saya dengerin. Coba jawab Yesus gimana? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Jadi Nah, apa masalahnya? anak manusia di sini siapa? Loh, kenapa pertanyaan SD udah jelas gitu loh. Pertanyaan SD itu jelas jawab Yesus. Itu loh. Loh, Yesus. Astagfirullah, Yesus. Terus Yesus ini yang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasanya siapa? Loh,
Kan ini pertanyaan SD loh. Tadi kita bahas apa lu dari tadi? Ya, Tat, sebelum kita bawa itu dia udah bawa duluan gitu loh, Tat. Iya kan Baru kau kita ke situ. Kepada aku telah diberikan kuasa, siapa yang memberikan Allah. Oke, Ah, Bapak ya, satu-satunya dari ya, sekarang di sini. Gimana sih? Yang maha Oke, baik di sini. Sekarang di sini yang maha kuasa ini Yesus atau bukan Yesus? Oke, yang maha kuasa itu adalah Allah. Bukan Yesus ya. Yesus di situ mengaku sebagai anak manusia, duduk di samping yang maha kuasa. Nah, coba kalau kita cerna ya, ketika Tuhan yang benar itu hanya satu di sini, kira-kira yang maha kuasa atau anak manusia, Pak? Oke. Yang maha kuasa itu adalah Allah. Bagaimanapun ceritanya, Allah itu maha kuasa. Tetapi ketika Yesus telah diberikan kuasa, dia kan jadi maha kuasa toh? Enggak. Dia kan Gimana menghakimi, toh? ceritanya? Gimana ceritanya? Presiden ngutus menterinya, kok menteri jadi presiden? Ya nggak bisa. Oke. Ketika ya ke Sumatera Utara ini datang menteri diutus oleh presiden, kan menterinya berkuasa kepada orang Sumatera toh? Gimana sih penerapan Ya Anda? dia bukan maha kuasa, Pak. Tetap presidennya. Presidennya bukan dia, Pak. Itulah sebabnya mengatakan Allah itu, Yesus itu berkata bahwa segala yang kudengar telah kusampaikan. Lalu Lah apa iya, lagi? memang itulah menunjukkan kalau dia bukan maha kuasa. Gimana sih Bapak ini? Nih, Gimana sih? aku barusan mengatakan loh, Ya. Yesus telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Jadi kalau nggak Ya, berkuasa dia kembalilah. datang kepada gini loh. Kalau seorang menteri datang ke Sumatera Utara tanpa diberikan kuasa, dipijak-pijak itu. Tetapi karena menterinya diberikan kuasa, ya, dia dihormati. Penalaran Bapak pakai Oke. sedikit lah. Gimana sih? Loh, sekarang di sini Pak, di sini dikatakan, dengerin loh, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa ada berapa di sini, Pak? Aduh, Pak, dari Pak, tadi itu aja loh. Anda Itu masa aja nggak tadi paham loh. bunyi Kalau ayat kayak itu gini? kali ku jawab Makanya loh. saya coba pelajari Mana lagi seperti rokok ini lagi? ngajarin Bentar, orang bentar, belajar rokokku. bahasa Indonesia. Oh, ini Yang rupanya. namanya maha kuasa, Pak, yang namanya maha kuasa itu tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya, tidak ada saingannya. Itu Ya. maha. Nah, Ya, di sini betul. yang tiada lawan, tiada tanding, yang maha di sini siapa? Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Mari kita buktikan kalau Yesus tidak maha kuasa di surga ya. Mari kita lihat. Gak usah jauh-jauh, Bang. Gak usah jauh-jauh. Abang katakan tadi Bapa ya berkuasa dan maha kuasa tidak ada tandingannya. Sekarang pertanyaannya, Yesus kan yang telah berkuasa. Siapa yang bisa menandingi Yesus? Gimana sih? Loh, orang menerima pemberian kok Anda bangga-banggakan. Iya, Kalau siapa saya yang banggain yang memberi, Pak, bukan yang Iya, menerima pemberian. Yesus ini kan telah diberikan kuasa. Ah, Otomatis dia penerima. Sekarang ketika Yesus ini penerima kuasa, siapa yang bisa menandingi dia? yang bisa Nggak ada, menandingi Yesus. Sedangkan Musa saja diberikan kuasa oleh Allah, Firaun tidak bisa melawan dia, apalagi Yesus. Telah diberikan kuasa Kok di langit dan gimana di sih bumi. bisa? Lah iya, apalagi Yesus nggak bisa. Nah, yang Anda ragukan. Diberi kuasa aja kok gimana? Kuasa kan Anda diberi ketawa Yesus dengan waktu dia apa yang penangkapan, Anda kuasanya dari ketahui. mana? Nih, kita baca ya pernyataan Yesus ya, kita buktikan ya. Ini kata Yesus. Anda buka Pak, Matius 20:23. Oke, silakan. Yesus berkata begini, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ya, Nah, betul. Yesus tidak berhak memberi. Ternyata yang memberi itu adalah yang maha kuasa, yang disebut Bapa. Karena dia yang berhak. Kira-kira Pak, yang Tuhan yang benar itu yang mana? Yang maha kuasa atau yang tidak berhak menentukan, Pak? Loh, sebenarnya bukan Tuhan yang benar bagaimana? Keduanya kan benar. Yesus yang diutus benar loh. Gimana sih penilaian Pak. Anda? Tadi Oke, udah. Bang Rashid mengatakan dia adalah nabi. Oke, saya benarkan. Dia nabi. Ya sudah, Karena dia kalau berkata gitu. bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi setelah Oke.
Apalagi kan yang mau diragukan lu? oke. Ya, tadi kan Anda sudah meyakini kalau Tuhan Anda itu memang ada dua. Berarti Tuhan Anda itu ada yang maha kuasa dan ada yang tidak maha kuasa. Benar nggak? Padahal Yesus sendiri mengatakan loh. Loh? Waktu sama si Filipus. Masa kan kamu menanyakan kepada aku di mana Allah itu? Nanti Kalau nggak kamu masuk telah lagi. melihat aku, kamu telah melihat Bapa gitu loh. Berarti Bapak sama seperti nanya. Yesus. Kan Bapa kan di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Itu kan ada ayatnya. Ketika Yesus katakan Bapak lebih besar daripada aku, terus gimana? Ya betul. Karena dia kan diberikan kuasa. Ya? Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Katanya Bapa Bapa kami di yang dalam surga dikuduskanlah aku. namamu. Kata Yesus, Bapak di dalam aku. Terus dia katakan Bapak lebih besar daripada aku. Gimana ceritanya yang di dalam tetapi lebih besar daripada yang membungkusnya? Kan nggak masuk akal, Baca Pak. Yohanes 1 ayat 1. Kenapa Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa? Ya, Yohanes 1 kok ayat 1. jadi ke Yohanes 1? Oke. Itu kan jelas. Jadi lanjut lagi Allah aja. bersama-sama firman. Firman itu adalah Allah. Jadi ketika Bapa di dalam Yesus, Yesus dalam Iya, Bapa, apa udah. yang diragukan? Kan sudah jadi manusia. Berarti Tuhan Anda itu satu maha kuasa, yang kedua tidak maha kuasa, kan gitu. Gampang dengar ya, baik-baik ya, dengar baik-baik ya. Dengar sebentar saja. Saya dengar. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Dikorelasikan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Apa yang Anda ragukan ketika Yesus mengatakan Yesus di dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus? Ya, Itu salah ketika semua Yesus. Oke, baik. Lukas 2 nomor 11. Ketika Yesus lahir berarti Bapak juga ikut lahir. Kan dia kan diutus. Itu aduh, pengen kulemparnya kalau dekat kian, bah. Karena jelas sekali loh. Jalan yang kekal itu, hidup yang kekal itu mengenal Bapa satu-satunya dan Yesus yang engkau utus. Lah, katanya di dalam Yesus di dalam Bapak, Bapak di dalam Yesus. Yesus itu lahir karena dia memang diutus. Dari tadi itu yang kita bahas, gak paham. Bapak ada di dalam Yesus nggak? Lebih susah mengajari orang yang apa loh. Loh, kan Anda tadi katakan ke Filipus, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Ya, sampai keluar ingusku hamuna. Bah, macam mana pula nanti ini HP-nya yang dilempar. Di saat dia aku dan Bapak tuh, Bang Mikael, dalam Bang Bapak, Mikael, Bapak dalam aku. Kenapa dia nggak keluar? Merokok dulu. Bang Mikael, monitor Bang Mikael. Bang Mikael terus kan? Santai Bang Cilen. Kita diskusi sehat aja. Gini, aku kenapa dari tadi pusing loh? Dari tadi kita bahas-bahas itu pertama kali loh. Hidup yang kekal, ya. Itu adalah Bapa satu-satunya dan Yesus engkau utus. Sekarang pertanyaan oke, kita persingkat. Lahir, apakah Tuhan lahir? Kan pertanyaan goblok tuh, ya Bang. Sudah dikatakan dia diutus. Enggak, gini aja kalau gitu. Gini aja. Menurut Pak Cilden, Bapak Tuhan, Yesus juga Tuhan, kan gitu. Ya kan? Sebelum kita ke yang lain. Maka Tuhan Anda itu ada dua di sini yang disebut. Satu Bapak, kedua manusia. Itu ya. Makanya ada Bang, namanya Tritunggal. Abang paham itu dulu. Ya udah. Berarti Tuhan Anda ada tiga. Bapak bukan satu Bapak. Yesus bukan Roh Kudus, tetapi di dalamnya semuanya adalah Allah. Iya, berarti Tuhan Anda ada. Iya, Tuhan Anda berarti kan tiga. Satu Bapa, kedua Putra, ketiga Roh Kudus. Kenapa abang katakan itu dua? Sedangkan Yohanes 1 ayat 1 aja katakan firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Kok dua? Udah, ini kita mau cari jalan damai ini biar cepat selesai Bapak ini. Bukan berjalan damai mati bagaimana? Sebenarnya kenapa ini kan dengar ya baik-baik ya. Kenapa ada Anda kan dari tadi membela Yesus Tuhan, gimana sih? No, saya dengar baik-baik. Oh tidak. Saya tidak pernah bukan Tuhan membela berarti. Yesus. Kalau dia Tuhan, dia sendiri yang membela dirinya. Aku seorang manusia loh. Anda sendiri yang bela-bela. No. Oke. Aku membela karena ada dalilnya. Ya sudah, makanya kesimpulannya Yesus Tuhan, Bapak juga Tuhan, kan gitu. Ya. Roh Kudus juga Tuhan. Ada tiga Tuhan. Dari tiga Tuhan ini, ya, di kitab Kejadian itu ada. Di sana dikatakan Kejadian. Roh Allah melayang-layang di atas. Yang melayang-layang lagi. Oke, dengar dulu, dulu. Ya sudah, saya udah ikutin ini biar cepat mau closing. Katanya mau ganti ke yang lain. Belum ada 10 katanya detik mau ganti. loh.
Sekarang gini, abang yang bertanya, abang yang menjawab. Gimana? Kalau sudah disepakati ngapain diperlebar? Pertanyaan abang tadi apa? Tuhan Kalau nggak Anda ada pertanyaan, ngapain tiga. saya jawab. Tuhan Anda ada Gimana sih? tiga. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Ya udah, ngapain Kalau bawa itu dalil dengan lagi? pernyataannya Orang udah selesai kok. Kecuali tadi ada pertanyaan, saya diam. Kalau nggak ada Lah, pertanyaan, iya, ini udah. Nah, ya udah. dari ketiganya, dari ketiga Tuhan Anda ini, dari ketiga ini salah satunya adalah anak manusia, kan gitu? Iya kan? Nah, dari ketiga Tuhan Anda ini pernah mati satu. Berarti Tuhan Anda pernah sisa dua. Jadi Tuhan Anda Sisa tiga, dua. mati satu, sisa dua. Oke. Benar. Pertanyaannya? Ya sudah, Nah, udah. sudah. Karena gini, metode saya kalau nggak bertanya ya sudah gitu loh. Kalau mau menyimpulkan terserah gitu loh. Ya kan? Ya sudah. Kalau sudah, Ya, kalau Anda mengatakan Yesus itu ketika dia mati tersisa dua Tuhan, itu pernyataan abang tanpa bertanya, ya terserah. Kamar Berarti mandi Anda dulu, Bang. bukan pengikut Yesus, Bung. Loh, apa Kristen itu apa artinya, Bang? Emang Kristen itu apa artinya? Gak tahu. Ketawa lah ketawa. Padahal di kisah para rasul ada itu loh. Emang ada Yesus berkata Kristen? Ada nggak keluar dari mulut Yesus Kristen? Gak ada. Nggak ada. Makanya saya katakan Anda bukan pengikut Yesus karena Yesus Iya, tidak pernah betul. mengajarkan dirinya itu Tuhan. Baca dulu Pa- kita para rasul. Paulus pun menjadikan dia itu Tuhan. Dengar ya. Paulus menjadikan dia itu Tuhan. Walaupun Paulus menjadikan dia itu Tuhan, coba Anda tunjukkan satu data di mana Paulus mengajarkan sembahlah dia. Padahal Paulus menjadikan dia itu Tuhan loh. Oke. Ada nggak data Gimana Paulus letak Yesus mengatakan sembahlah dia? Yesus? Oke, sembahlah dia. Padahal dia menjadikan Yesus itu Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah yang benar itu hukum yang pertama. Kasihilah Allah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dialah berkenan. Itu kan kata Yesus tuh. Iya, Yesus di situ bukan Tuhan. Yang Tuhan itu tak nampak. Tuhan itu kekal. Gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan. Kok Yesus Tuhan? Tapi kalau Anda mengimani Yesus Tuhan ya bentar, Bang. Anda bukan Kalau tolak pengikut Yesus. ukurnya Tuhan itu adalah kekal. Apa? Yesus kan kekal toh. Yo, Kalau tolak ukurnya Yesus Tuhan pernah itu adalah mati kekal. kok. Pernah mati. Iya. Apakah kekal itu pernah mati? Abang selalu mengungkit kematiannya. Abang tidak pernah jelas kebangkitannya loh. Sekarang Padahal jelas sekarang saya tanya dia dulu, di sebelah kanan apakah Allah kekal Bapa. itu pernah mati? Dia kekal loh. Iya, Padahal pernah ini, mati atau tidak Bagaimana yang kekal mungkin ini? ya? Dengar dulu, dengar baik-baik. Bagaimana mungkin ya ketika Yesus mati, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah penghakiman itu? Bagaimana mungkin di Al-Quran mengatakan dia akan membunuh Dajjal, membunuh babi-babi? Jangan dulu bahas Al-Quran. Nggak ada di dalam Itu kan Al-Quran. Isa Al-Masih toh? Apa? Isa Al-Masih toh? Yang membunuh Yesus, yang berperang melawan Dajjal dengar, dan membunuh babi-babi. sang segala macam, utusan Isa yang Al-Masih. lahir dari Nazaret, iya, Isa Al-Masih, betul. Tapi pembahasan ini di dalam Yesus kalian ini ya berbeda ceritanya gitu loh. Iya memang berbeda, tetapi Isa Al-Masih itu kan yang membunuh Dajjal kan? Iya. Ya udah, itu yang mengatakan. Iya. Aku tidak Kenapa? mengatakan Dia Isa bukan Al-Masih adalah Tuhan. Yesus. Di dalam Tidak pernah itu Al-Quran dia mengatakan bukan itu. Tuhan loh. Enggak, dia bukan Tuhan. Nah, di dalam Bible ini ya, sekte Paulus ini mengajarkan dia itu Tuhan. Gitu loh. Padahal Yesus bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan hanya si Petrus, bukan hanya si Paulus, si Petrus, Yakobus dan semua murid-muridnya, bahkan Mana? Yesus pun ada. Man, Dia memanggil Yesus itu adalah Rabi dan Tuhan. Rabi Makanya dan dikatakan Tuhan, kamu menyebut aku kamu ini guru dan Rabi Tuhan dan dan Tuhan. perkataanmu benar. Kok Tuhan? Aku adalah guru dan Tuhan. Loh, Selesai. kalau dia Tuhan kenapa dia berkata di dalam Yohanes 13 itu 16 sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus? Ya Bukan Tuhan betul, apa dia? betul. Karena Nah, dia telah betul. menjadi Loh, manusia. katakan dia Tuhan yang mana yang benar? Karena Yesus atau manusia Anda? itu tidak akan pernah setara dengan Allah, Bang. Ya, yang benar mana? Yesus atau Anda? Anda Itulah mentuhankan artinya Yesus. makna Yesus dia utusan. bukan Tuhan. Aku hanya utusan. Dengar baik-baik, Bang. Dengar. Hmm. Ketika Yesus jatuh ke bumi, lahir ke bumi, dan Kok mengambil seorang hamba, Yesus jelas-jelas mengatakan dia berbeda dengan Allah.
Ya, karena apa? Manusia tidak akan pernah setara dengan Tuhan. Ya berarti dia Tetapi bukan ketika Tuhan. dia duduk di sebelah kanan Allah, dia setara dengan dia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Terserah Anda mengatakan dia Tuhan, terserah. Loh, itu menurut Tapi jelas-jelas Yesus. mengatakan, Kamu menyembah apa yang tidak kamu Jelas-jelas. kenal. barang siapa Aku- yang percaya kepada Aku menyembah apa yang aku kenal. Itu saja Ya, tolak ukur. jadi kalau seseorang menyembah, berarti dia bukan Tuhan. Berarti manusia yang menjadikan dia itu Tuhan. Sementara dia bukan Tuhan loh. Dia berkata begini. Tidak ada Tuhan, ya, pencipta langit dan bumi yang ada di dunia ini. Seperti Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kata Yesus. Iya, kata Yesus. Tidak ada Tuhan seperti Tuhanku di bumi ini. Kata Yesus. Loh, kok kau mengatakan dia itu Yesus? Gimana sih? Tidak ada Tuhanku. Loh, Keluaran 9 nomor 14. Di mana Tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Satu Raja-Raja 8 nomor Keluaran dia sudah 23. ada. Itu kan, dengarkan dulu. Apa kata Yesus Matius 5 nomor 17? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi itu loh, Keluaran 9 nomor 14. Jangan ada padamu Tuhan lain. Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Dia mengatakan jangan engkau meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi sebelum Yesus siapa? Musa. Musa berkata apa? Jangan ada padamu Tuhan lain. Ngono lu. Keluaran 9 nomor 14. Tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. 1 Raja-Raja 8 nomor 23. Yesaya 4 nomor 46 nomor 5. Dengan siapa engkau mau menyamakan aku? Tak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi. Bumi tak mampu menampung. 2 Tawarik 6 nomor 18. Itu kata Yesus. Itu perkataan Yesus karena apa? Dia tidak meniadakan kitab para nabi. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukanlah aku karena aku manusia. Loh. Bilangan 23 nomor 19 apa kata Yesus? Tuhan bukanlah aku karena aku manusia. Apa bilangan 23 nomor 19? Jangan. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Aku anak manusia, aku bukan Tuhan. Bentar. Tuhan bukan manusia, aku bukan Tuhan. Itu loh. Kok nggak ngerti Bang sih? Abi, Bang, ini udah 2 jam aku loh, kopi nggak ada. Gimana nya tuan rumah ini? Kopi. Dibawa kasih kopi dulu. Aku loh. Aku Nggak ada kopinya. nggak koin aku ini. Bang Silik dulu kasih bang. Dulu, kopi mana? Bentar dulu. Aku lihat. Oh Bang Dito kasih Bang Dito kasih dulu Bang Dito. Oh dikasih Sorry, dong, Wi, Bang. yang di bawah. Banyak banget Kenapa tuh aku orang minta Islam kopi? tuh. Dari tadi enak Iya. kalian mengatakan Ini Sluk Oten bagaimana? Awak di sini habis di Bal-Bali. Benar, Habis Mas. dari Ardiansa dan Dito. Habis kan dari Alif. Habis dari Oh, Alif lanjut, Santo. kopi dulu. Aku belum tukar koin aku ini. Sendiriku di Bal-Bali dari tadi ya. Nanti dikasih kopi ya teman-teman di bawah Luar kasih kopi biasa. aja dulu sama donat. Lama-lama aku banting juga ini HP, Pak. Kasih donat, kasih Bang ADL kasih. Wih, kalian bayangkan 2 jam aku habis di Bal-Bali. Wih. Coba teman-teman kasih donat dulu, donat children ini. Aku belum tukar koin juga. Iya, karena aku iri weh. Dari tadi aku di Bal-Bali. Coba Itu aku dari lihat akun Kok satu hanya ya. nol aja koinku. Kok hanya nol. Bukan di Bal-Bali. Ada Udah Ustaz habis Alif nggak dihina, Bal-Bali. dicaci Kami maki, Bal-Bali. ya kan? Kau pun sering di Bal-Bali tapi kau tuh Nggak ada yang caci maki loh, gimana sih? Diskusi data kok.